Selamat pagi mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita mulai aja. Di pertemuan kita kali ini kelanjutan dari pembahasan minggu kemarin ya. Jadi tentang media backup ya. Nah, ini yang saya bahas adalah Dropbox, sehingga kita bisa belajar banyak tentang Dropbox ini. Baik, materinya saya lanjut aja. Cloud storage ya, jadi ini topik utamanya atau konsep utamanya Dropbox adalah cloud storage, jadi penyimpanan di internet ya. Jadi sejak internet berkembang, saat media penyimpanan menawarkan alternatif baru yaitu cloud storage dan cloud computing. Keduanya sangat berkaitan erat dan mengandalkan jaringan internet. Sebagai media penyimpanan online, cloud storage dan cloud computing menawarkan berbagai kelebihan yang memudahkan penggunanya ya. Jadi sekarang sudah berkembang media penyimpanan tidak di hard disk ya, tapi di internet ya. Mungkin Anda sudah mengenal tentang media penyimpanan di Google Drive ya. Harus mempunyai email Gmail dulu, baru kita bisa mengakses Google Drive. Ada juga yang lain yaitu Dropbox ya. Baik, kita lanjut saja materinya. Cloud storage merupakan media penyimpanan online dengan koneksi internet untuk akses data. Media penyimpanan yang tidak online seperti media penyimpanan yang lain ya. Untuk yang tidak online itu hard disk, flash disk. Jadi ada yang online, ada yang tidak online ya. Untuk yang tidak online ya hard disk, flash disk itu. Karena ini online maka kita harus punya akses internet ya, pakai data atau akses internet yang lain yang bisa terhubung dengan cloud storage ya. Kemudian menyimpan data menggunakan cloud storage lebih aman dari serangan virus ya, karena yang punya aplikasi cloud storage itu yang mempunyai firewall ya, atau defense untuk menghadapi virus ya. Jadi kita lebih aman ya. Kemudian kerusakan hardware seperti yang terjadi pada hard disk atau flash disk ya. Jadi terhindar dari virus, juga terhindar dari kerusakan hardware ya. Jika kadang-kadang hard disknya bad sector atau flash disk ya, flash disk tidak terdetek ya,
atau malah flash disknya ketinggalan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan cloud storage. Kemudian namun kendala cloud storage adalah kapasitas yang terbatas. Kalau ingin mendapatkan ruang penyimpanan yang lebih besar, bisa menggunakan light storage yang berbayar. Jadi seperti Google Drive itu juga hanya beberapa mega ya, 25 mega atau 25 giga mungkin ya. Nah, kalau lebih dari itu kita mesti membayar ya. Jadi memang kita gratis ya, menerima gratis itu hanya terbatas ya. Sehingga untuk yang lebih banyak atau lebih besar kapasitasnya tentunya kita harus berbayar. Kemudian cloud storage membutuhkan kapasitas yang lebih besar untuk menyimpan data, sedangkan cloud computing membutuhkan keberadaan memori dan CPU yang lebih banyak untuk melakukan pemrosesan ya. Jadi dibutuhkan dana besar ya. Jadi bisa dibayangkan aja misalkan Google Drive itu diakses seluruh dunia, nah itu kan butuh storage kapasitas yang sangat besar. Kemudian kita bisa mudah mengaksesnya. Nah, itu kan butuh superkomputer yang kecepatan tinggi. Nah, itu juga membutuhkan biaya ya. Baik, kita lanjut materinya. Nah, ini salah satu yang kita bahas hari ini ada akun Dropbox ya. Jadi kalau ini kita sudah masuk ya, kalau kita sudah masuk, kita akan ada fasilitas seperti ini ya. Tapi untuk saat awal ya, coba ini saya tampilkan. Nah, ini saya coba masuk ke Dropbox. Ya, ini websitenya Dropbox, www.dropbox.com ya. Ini untuk pertama kali login. Jadi ini barusan saya login ini. Jadi ini ada pilihan untuk gratis 30 hari. Ya, itu ada profesional dan pribadi ya, ini pribadi, lalu profesional dan tim ya. Kalau profesional, kalau pribadi dulu ya. Kalau pribadi di satu pengguna, penyimpanan awan atau cloud storage-nya itu sebesar ini 2000 giga, 2 tera, ini besar sekali ya. Tapi untuk pribadi ya. Kemudian kalau profesional ini 3 tera ya, 3 giga. 3000 giga ya. Kemudian untuk tim ini lebih besar dari 9 tera. Kemudian saya kembali ke pribadi ya. Nah, ini bisa ditautkan sebanyak mungkin perangkat yang Anda butuhkan. Jadi bisa dihubungkan ke DVR ya, digital video recorder yang salah satunya, sehingga media penyimpanannya ya di Dropbox ini. Kemudian pemulihan dan terhindar dari pencurian data, bencana dan sebagainya itu hanya 30 hari. Untuk yang profesional ya, ini 3 tera, bisa dihubungkan ke perangkat apapun, lalu diberi waktu selama 180 hari ya. 180 hari berarti sekitar 5 bulan ya.
5 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan, 6 bulan ya. Ini sama ini, diberi waktu selama 180 hari atau 6 bulan. Karena ini saya pribadi, maka saya pilih ini ya. Coba gratis saja dulu. Wah, ini kalau harus bayar ini ya. Oh, ini 0 US dollar, enggak apa-apa. Nah, ini memulai uji coba gratis. Jadi sementing ini kita coba aja dulu. Penyimpanan 2 TB ya, jadi 2 terabyte. Nah, ini 0 dolar, jadi kita tidak bayar. Kalau mau tahunan ya, ini berapa ini? 119,88 per tahun. Dan ini pakai ini media pembayarannya ini. Nah, kalau ini sudah kita pilih ya. Coba, ini coba kita pilih memulai uji coba gratis. Wah, kita mesti ngisi data ini. Nah, ini kalau misalkan kita sudah isi data, kita bisa masuk ke sini ya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini yang sudah bisa masuk ke akun Dropbox ya. Bisa menyimpan, bisa menikmati beberapa menu, kemudian bisa menyimpan ya ke dalam drive atau media simpan dalam Dropbox ya, Dropbox. Baik, kita lanjut lagi materinya. Nah, kalau kita sudah punya akun, kemudian kita manfaatkan, itu salah satunya adalah DVR ya, digital video recorder, dan laptop yang terhubung ya ini melalui internet ya, ini router, ini internet, untuk bisa akses ke Dropbox ya, ke router yang terhubung ke internet untuk akses server Dropbox. Jadi kalau misalkan kita sudah punya akunnya, kita bisa mengarahkan media simpan dari DVR ini ke Dropbox ya. Tentunya ada biasanya ada kode-kode gitu ya, dari Dropbox yang diberikan ke kita untuk mengakses data atau menyimpan data.
Baik, materinya kita lanjutkan lagi. Nah, ini salah satu pengaturan event ya. Jadi misalkan kita merekam ke cloud Dropbox dari DVR ya, dengan pengaturan event motion detection, yaitu merekam jika ada pergerakan saja. Jadi kita mau mempunyai indikator bila ada sesuatu yang bergerak atau pencurian, maka tersimpan di dalam cloud storage ya, di Dropbox. Nah, ini pilih event di menu ya, pilih basic event, lalu pilih kamera yang diupload ke cloud Dropbox, centang pilihan enable motion detection. Maka bila ada perubahan ya, kan ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, kamera itu kan menyimpan data per frame ya. Jadi frame pertama, frame kedua, frame ketiga sampai 35. Nah, media simpannya itu nyimpannya per frame. Frame ke-1, kedua, ketiga. Bila terjadi pergerakan dan itu terjadi pada frame keempat, maka akan dibandingkan antara frame keempat dan frame sebelumnya, yaitu ketiga atau kedua, dan ternyata ada perbedaan ya, maka akan menjadi indikator ada perubahan gerakan ya, istilahnya ada motion yang memicu ya, informasi ada pergerakan ya. Nah, ini area yang akan memicu motion detector dan melakukan rekaman ke cloud. Jadi action yang dilakukan adalah begitu ada perubahan pergerakan langsung direkam ya. Jadi ini menjadi kan kita menjadi lebih efektif ya. Jadi merekam hanya saat terjadi pergerakan. Nah, maksudnya seperti itu. Karena kalau direkam terus menerus, wah ini memorinya bisa habis gitu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi pilihan ya. Apakah kita mau ngerekam yang event motion saja ataukah real time ya. Jadi kalau real time ya kita siap-siap untuk memilih pembayaran ya, atau memilih pembayaran untuk kapasitas besar, maksud saya seperti itu. Tapi kalau kita tidak ingin membayar banyak ya, kita hanya merekam saat terjadi pergerakan saja. Baik, ini coba saya tampilkan Dropbox-nya lagi ya. Ini tadi sudah kita pilih coba gratis 30 hari, ternyata kita mesti memasukkan data. Nah, kita coba lanjut dengan Dropbox basic aja ya. Ini
Ini untuk media simpan ya. Ini yang tampil ya, yang tampil setelah masuk ya ke standar tadi. Ini ada folder, dokumen, presentasi, lembar kerja, pintasan web ya. Ini masuk ke akun saya ya. Jadi ini akun saya ini. Ini akun saya, jadi bila nanti kepingin keluar ya bisa pilih keluar. Coba saya lanjutkan ke materi aja ya. Nah, ini kita bisa mengarahkan ke Dropbox yang tadi saya tampilkan. Jadi mesti kita buat tempat untuk penyimpanan ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini storage management dan klik tab cloud storage terdapat tipe Dropbox ya. Untuk semua tipe cloud tersebut diperlukan authorization code. Nah, ini authorization code inilah yang nanti kita gunakan untuk didaftarkan atau dimasukkan ke DVR ya. Nah, lalu pilih Dropbox sebagai tipe cloud dan klik tombol get. Jadi ini di dalam DVR-nya kita harus siapkan yang dari Dropbox itu adalah authorized code. Jadi kita harus dapatkan authorized code untuk bisa jadi kode untuk mengenali Dropbox, akun Dropbox yang kita punya gitu ya. Nah, ini ya, storage management ini kita masukkan authorized-nya. Kemudian kalau sudah kita tinggal tombol get gitu aja. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Dan kalau Anda mau mencoba daftar akun di Dropbox, silakan ya. Ini saya barusan mendaftar ya. Dan kalau Anda media simpan ya harus buat folder dulu, di folder yang mana gitu, dan seterusnya ya. Baik, saya kira itu mungkin kita bisa diskusikan topik yang lain di minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan menulis di grup ya, di grup WA kita supaya kita bisa jadikan belajar untuk semua teman-teman mahasiswa yang lain ya. Baik, selamat pagi, jaga kesehatan. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.